Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku kelas 11 MIPA, kita lanjutkan bahasan fisika. Untuk minggu ini adalah pemantulan pada cermin lengkung. Yang namanya cermin lengkung sudah pasti adalah cermin yang melengkung, ya. Cuma cermin lengkung itu ada dua, ada cermin cekung dan cermin cembung. Kalau cermin cekung, bedanya ini ya antara cermin cekung dan cermin cembung. Cermin cekung adalah cermin yang permukaannya itu melengkung ke bagian dalam seperti bagian dalam bola. Sedangkan cermin cembung adalah cermin yang permukaannya cembung ke bagian luar seperti bagian luar bola. Nah, cermin cekung dan cermin cembung banyak diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Contoh satu saja untuk cermin cekung adalah reflektor pada center, ya, seperti pada gambar. Dan contoh penerapan cermin cembung adalah cermin pengintai yang biasanya dipasang di swalayan-swalayan ataupun jalan. Nah, seperti apa? Kamu perhatikan penjelasan ibu berikut. Metode penomoran ruang pada cermin lengkung, cermin cekung, dan cermin cembung. Cermin cekung, lihat permukaan yang mulus menunjukkan depan cermin, yang ada garis-garis seperti ini belakang cermin. Begitupun ini sama. Ya, yang mulus itu depan cermin, yang garis ini belakang cermin. Penomorannya berbeda, lihat. Fokus dan jari-jari pada cermin cekung itu di depan cermin, sedangkan fokus dan jari-jari pada cermin cembung itu di belakang cermin. Logikanya adalah ketika kita membuat lengkungan ini menggunakan jangka, awas jangan pakai tutup botol ataupun uang logam, itu kan, pakai jangka. Ketika kita putar terus putar ini setengah, nah sudah pasti jari-jarinya di sini. Ini pun sama ya. Ketika kita putar, ini jari-jarinya pasti di dalam. Nah, mencirikan bahwa cermin cekung, titik fokus pada cermin cekung itu adalah positif. Sedangkan cermin cembung, titik fokusnya udah pasti negatif. Ketika dalam soal itu ada titik fokus pada cermin cembung, kamu langsung pakai tanda negatif. Ya, begitupun dengan jari-jarinya, kamu inisiatif langsung pakai tanda negatif. Nah, cermin cekung, lihat di sini, ruang 1 ya antara permukaan cermin dengan titik fokus. Ya, ruang 2 di sini antara titik fokus dengan jari-jari. Nah, ruang 3 ada setelah jari-jari. Ruang 4 di belakang cermin. Nah, maksudnya gimana ini? Bu, sebelum dilanjutkan, titik fokus itu apa? Titik fokus adalah titik api ya. Titik fokus titik api, artinya titik di mana cahaya itu berkumpul ya. Ketika pemantulan itu titik berkumpulnya cahaya. Nah, jari-jari untuk cermin cekung dan cermin cembung itu adalah setengah dari untuk titik fokus setengah dari jari-jarinya. Gitu. Nah, ini titik fokus itu setengah dari kali jari. Nah, ketika ada benda, misalkan ketika benda ada di ruang 3 gitu kan, maka ruang bayangannya ada di mana? Nah, ya, ketika benda ada di ruang 2, bayangannya di ruang mana? Ketika benda ada di ruang 1, bayangannya di mana? Nah, nggak mungkin pada cermin cekung benda itu diletakkan di ruang 4, karena ruang 4 di belakang cermin. Gitu kan, itu perlu dipertanyakan. Nah, sedangkan pada cermin cembung, perhatikan di sini. Nah, benda itu diletakkan pasti di ruang 4, gak mungkin di ruang 1, ruang 2, dan ruang 3 gitu kan. Hanya di ruang 4. Ada aturannya yang harus kamu pahami, bahwa aturannya di sini, ruang benda ditambah ruang bayangan itu hasilnya harus 5. Ruang benda ditambah ruang bayangan hasilnya harus 5. Jadi ketika pada cermin cekung benda itu diletakkan di ruang 3, ingat, benda di ruang 3 hasilnya harus 5. Ketika dijumlahkan ruang bayangan, berarti ruang bayangannya di mana? Oh, berarti ada di ruangan 2. 3 tambah 2 berapa? 5 gitu kan. Begitupun ketika benda ada di ruang 2, maka bayangannya di mana? Berarti di ruang 3. 2 tambah 3 adalah 5. Ketika ada di ruang 1, maka apa? Bayangannya ada di mana?
benda ada di ruang 1, bayangannya pasti ada di ruang 4, karena 1 tambah 4 sama dengan 5. Pokoknya 5 itu hasil penjumlahan dari ruang benda dengan ruang bayangan. Lalu bagaimana dengan cermin cembung? Nah, cermin cembung bendanya itu diletakkan pada ruang 4 saja. Sehingga ini sama aturannya. 4 benda, bayangan berarti berapa? Jumlahnya 5. Berarti sudah pasti untuk cermin cembung bayangan selalu ada di ruangan 1. Ya, bayangan selalu di ruangan 1. Nah, kemudian ada aturan lainnya. Ketika bayangan terletak di depan benda, maka sifatnya adalah nyata. Sifatnya adalah nyata dan terbalik, ya. Nah, ini. Jadi ketika bayangan terbentuk di depan cermin, maka sifatnya nyata dan terbalik. Tetapi ketika bayangan itu terbentuk di belakang cermin, mau cermin cekung ataupun cermin cembung, maka sifatnya adalah maya, ya, dan apa? Tegak. Nah, ini yang harus kamu pahami. Ya, ketika bayangan terletak pada pada depan cermin, nyata dan terbalik. Kemudian ketika bayangan terletak pada belakang cermin, maka sifatnya maya dan tegak. Nah, ini sih kuncinya, ya, bahwa titik fokus pada cermin cekung positif, titik fokus pada cermin cembung adalah negatif, dan ketika bayangan terletak pada depan cermin, nyata dan terbalik sifatnya, dan kebalikannya ketika terbentuk bayangannya itu di belakang cermin, maya dan tegak. Sedangkan aturannya ruang benda ditambah ruang bayangan sama dengan 5, ya, seperti itu. Setelah kamu paham mengenai penomoran ruang pada cermin cekung dan cermin cembung, kamu lihat persamaan atau rumus pada cermin lengkung. Ini sama berlaku untuk cermin cekung dan cermin cembung. Yang pertama, hubungan rumus antara titik fokus, jarak benda, dan jarak bayangan. Ingat, untuk bayangan selalu ada tanda aksen di sini, ya. 1/F sama dengan 1/S ditambah 1/S aksen. Nah, kemudian untuk titik fokus itu adalah setengah dikali jari-jarinya, dan mencari perbesaran biasanya ini ada nilai mutlak. Jadi ketika negatif pun ya hasilnya adalah positif. S aksen per S, jarak bayangan dibagi jarak benda, atau ketika di soal memang diketahui ketinggian, maka H aksen per H. Ya, jadi ini persamaan untuk cermin lengkung ya 3 ini aja, gitu ya. Nah, ingat bahwa pada cermin cekung itu fokusnya adalah positif, ya kan? Untuk cermin cembung fokusnya negatif. Nah, F di sini fokus pada cermin cekung untuk positif, F untuk negatif fokus pada cermin cembung. S adalah jarak benda ke cermin, S aksen adalah jarak bayangan, ya, ke cermin. Dan biasanya untuk tanda plus bayangan di sini adalah menunjukkan sifatnya, yaitu nyata, ya. Artinya terletak di depan cermin. Kalau nyata biasanya terbalik. Kemudian X aksen. X aksen ketika bendanya negatif, maka dia terletak di bayangannya terletak di belakang cermin, sifatnya maya, ya kan? Dan pasti tegak bayangannya. Kemudian R adalah jari-jari kelengkungan cermin, satuannya cm. H adalah tinggi benda, satuannya cm. H aksen adalah tinggi bayangan, satuannya cm. Dan M adalah perbesaran. Untuk S aksen dan S untuk jarak benda dan jarak bayangan, satuannya cm. Ya kan? Fokus juga sama, cm. Nah, sekarang kalian lanjutkan ke contoh soal, perhatikan dan dipahami. Contoh soal yang pertama adalah letak bayangan yang dibentuk oleh cermin cekung adalah 30 cm dan nyata. Apabila jarak fokus cermin 20 cm, maka perbesarannya adalah, di sini ada pilihannya A 0,5 kali, B 1,5 kali, C 2,5 kali, D 3 kali, E 3,5 kali. Nah, bagaimana cara mengerjakannya? Kamu ingat rumus yang tadi, ya? Diketahui. Yang diketahui di soal ini apa? Adalah letak bayangan, berarti S aksen.
S aksen sama dengan 30 cm. X aksen 30 cm apabila jarak fokus 20 cm. Nah, F di sini jarak fokusnya adalah 20 cm. Sedangkan yang ditanyakan adalah M-nya atau perbesarannya. Nah, ingat bahwa M itu kan apa? S aksen per S atau H aksen per H. Cuma di sini nggak ada ketinggian, jadi X aksen per S aja. Berarti kamu harus mencari apa dulu? S-nya dulu, jarak bendanya dulu. Nah, maka mencari S aksen dulu ya. Mencari S aksen mencari jarak benda. Rumusnya berawal dari sini, 1 per F sama dengan 1 per S ditambah 1 per S aksen ya. Nah, karena yang ditanyakan adalah jarak benda, berarti 1 per S sama dengan 1 per F min 1 per S aksen. 1 per S sama dengan 1 per F-nya 20, S aksennya 30 gitu. 1 per S sama dengan, nah kita cari KPK-nya berapa? 20 dan 30, 60 saja. 60 baru 60 bagi 20, 3 kali 1, 3 di sini. 60 dibagi 30, 2 dikali 1, 2, 3 min 2. Berarti 3 dikurangin 2, 1 per 60. Berarti S per 1 sama dengan 60 per 1. Berarti S sama dengan 60 cm. Berarti kita sudah ketemu nih. Berarti M sama dengan S aksennya tadi 60. Berapa? S aksennya berapa di sini tadi? 30. Sedangkan S-nya adalah 60. Nah, ini udah ketahuan. 30 bagi 30 1, 60 bagi 30 2. Berarti setengah kali atau dalam bentuk desimal 0,5 kali. Jawabannya yang mana? Jawabannya berarti yang A gitu. Contoh soal yang kedua, sebuah benda setinggi 1,5 cm ditempatkan pada jarak 20 cm di depan cermin cekung. Jari-jarinya 30 cm. Tinggi bayangan yang dibentuk oleh cermin adalah, nah, berarti kita tulis dulu yang diketahui di soal itu apa? Yaitu tinggi benda. H sama dengan 1,5 cm. Ditempatkan pada jarak, berarti jarak benda adalah 20 cm. Sedangkan jari-jari kelengkungan dari cermin cekung adalah 30 cm. Kita bisa langsung cari titik fokusnya. F itu setengah dari jari-jari, berarti 15 cm. Yang ditanyakan adalah tinggi bayangan atau H aksen. Maka kamu ingat untuk menjawabnya rumus perbesaran. S aksen per S sama dengan H aksen per H. Ini persamaannya cukup ini aja. Yang tidak ada adalah S aksen, karena yang ditanyakan adalah H aksen, maka kita cari S aksennya, yaitu mencari S aksen, ya kan? Sama kayak tadi, dimana persamaan fokus ya, yang hubungan fokus dengan benda dan bayangan. Rumusnya dari sini, berarti 1 per S aksen sama dengan 1 per F min 1 per S. 1 per titik fokusnya adalah 15 min titik bendanya adalah 20, 1 per 20. Berapa KPK-nya? 60. 60 bagi 15, 4. Kali 1, 4 min 60 bagi 2, 3 kali 1, 3. 4 kurangi 3, 1 per 60. Berarti S aksen per 1, 60 per 1. Atau ya, S aksen sama dengan 60 cm. Nah, baru kita ke sini. S aksen tadi berapa? 60 ya.
S aksen adalah 60, titik benda adalah 20. Kemudian H aksen yang ditanyakan dan H-nya adalah 1,5. Nah, 60 dibagi 20 ya. 60 bagi 20 adalah 3. H aksen per 1,5. Tinggal kamu kalikan di sini. 3 kali 1,5 4,5. Berarti H aksennya adalah 4,5 cm. Jawabannya ada ya. Ya, jawabannya ada. Yang apa? Yang mana nih? Ya, yang C, 4,5. Kemudian, contoh soal yang ketiga. Sebuah benda diletakkan di depan cermin cembung, ya kan? Titik fokus dan pusat kelengkungan cermin, ya. R harusnya kalau tadi Ibu jelaskan, bayangan yang terjadi akan berada di mana? Ingat ya. Untuk cermin cembung, benda selalu ada di ruang 4 di depan cermin. Berarti bayangannya, kalau kamu ingat bahwa ruang benda ditambah ruang bayangan itu hasilnya 5. 4 tambah 1 berarti selalu ada di ruang 1, yaitu antara titik pusat ya, titik pusat dengan titik fokus. Nah, berarti jawabannya selalu di antara pusat cermin dengan titik fokus ya, jawabannya yang A. Biasanya soal cermin cembung seperti itu, tapi bisa juga ditanyakan H aksennya. Hampir sama sih dengan H aksen atau ketinggian bayangan pada cermin cekung. Semoga kalian paham dengan contoh soal yang Ibu berikan.